Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang di sini saudara ya sepupunya Sirtiman ya. Dia kerjanya di SDA. SDA itu Sirtiman coba cari di Google sumber daya air. Jadi kerjanya itu dia di petugas ya pokoknya datangnya di bawah kelurahan lah. Dia punya punya daerahnya di sekitar kelurahan gitu kerjaannya. Jadi dia ngelihat kalau ada selokan-selokan yang mampet rusak itu nanti dibetulin, dibagusin gitu. Nah disinilah Sirtiman salutnya. Jadi mungkin sekitar sebulan, 2 minggu atau sebulan yang lalu ya. Dia tuh datang ke Sirtiman ya setelah lama banget nggak datang-datang. Lama nggak datang itu karena dia itu tinggalnya sama sama bapaknya ya disuruh disuruh apa suruh tinggal dijagain kos-kosan gitu, jadi emang waktunya sedikit sekali gitu. Dan yang mengherankan ini di kos-kosannya ini sebenarnya fasilitas kayak wifi dan lain-lain, laptop ada gitu, ini di sana udah ada gitu. Dan ternyata ya akhirnya ya karena dan di sana juga yang kos juga kebanyakan kayak orang-orang yang apa kerjaannya tuh dari ya pokoknya desain di depan komputer dan lain-lain tuh. Di sini makanya Sirtiman ini ya karena dia jarang datang berarti hubungannya via chat aja ya, kadang Sirtiman memotivasi gitu ya. Cari tambahan online, cari tambahan online. Jadi pas datang ya sekali-kalinya datang ya ke rumah Sirtiman. Sirtiman kasih gambaran kayak bisnis online itu bisnis yang bener gitu, kayak beli TV yang gede, beli PC, beli semua itu dari online gitu. Nah di sini dia mulai terbuka kayak istrinya kan datangnya sama istri sama anaknya, kayak istrinya juga mungkin masih skeptis ya bisnis online, nanti macam-macam lah, nanti apa dapet cewek atau gimana gitu. Cuma di sini Sirtiman ngarahnya ke anaknya itu karena anaknya baru SD, ya Sirtiman arahin biar biar lancar megang komputer gitu, makanya diarahin untuk beli PC Sirtiman. Nah beli ya di sini Sirtiman sebenarnya ngasih kemudahan sih, bayar cicil aja lah itu, yang penting anaknya bisa belajar edit gambar, edit foto, edit video pakai Canva. Sirtiman saraninnya seperti itu, pakai Canva yang mudah gitu. Dan setelah dicoba ya sama anaknya, langsung dicoba gitu dan bisa itu, dia bisa menghasilkan banner gitu ya, pokoknya ada karakter dari dia yang mau, karakter ya pokoknya anak-anak gitu, karakter dari cerita apa, entah itu anim Jepang atau apa, pokoknya dia bikin banner di situ. Istrinya ibunya lihat gitu dan ternyata ya ini dia jadi pikirannya jadi terbuka gitu. Akhirnya ya beli PC ya, meskipun PC-nya dibawa ke sana nggak tahu kenapa, pokoknya nggak bisa. Akhirnya besoknya ditukar sama PC yang lain yang bisa gitu. Ternyata ada kendalanya, VGA-nya di sana nggak jalan, nggak tahu, nggak cocok sama TV-nya atau gimana gitu. Nah di sini si Rutiman ya sebenarnya ya tidak berharap banyak ya, minimal anaknya aja yang belajar gitu. Kalau dari bapaknya udah sibuk banget deh kerjanya, udah ngobrak-ngabrik apa got kali seperti itu. Dan ya paling kalau istrinya ya sekedar ibu rumah tangga aja gitu. Ya paling dia kerja juga istrinya sebagai ya bersih-bersih itulah, asisten bersih-bersih atau yang datu nyuci atau setrika gitu. Dan di sini yang jadi Sirtiman salut itu ya anaknya juga udah pasti lihai ya, dari awal dia udah bisa deh gitu. Dan ini yang membanggakan ini ya,
ya bapaknya ini namanya Zappa nih ya, Zappa Suarajat Gemilang. Jadi dia itu ternyata rajin ngupload video guys, tuh rajin ngupload video. Di sini Sirtiman juga apa sih kaget juga gitu. Namanya apa ya? Ngupload video itu sebenarnya hal yang paling paling malas dilakukan lah untuk orang-orang yang udah kerja, seharusnya seperti itu ya. Apalagi kerjanya juga yang ya, kerja lapangan. Tapi ya karena oke lah, Sirtiman mau flashback dulu ya, mau flashback gitu. Kenapa gitu? Kayak apa sih, kayak apa yang Sirtiman omong tuh kayak gercep banget gitu. Langsung bikin channel, dia daftar Tokopedia, dia daftar Shopee, ngikutin ya mungkin jejak Sirtiman lah gitu. Di sini Sirtiman mau flashback dulu sejarahnya. Sejarahnya sebenarnya dia ini nggak sekedar sepupu ya. Dia ini sebenarnya dulu ya, punya bapaknya dia ya punya istri di Lampung dan ibunya meninggal. Jadi ya dia ini anaknya masih umur 9 tahun dibawa ke Jakarta itu di rumahnya Sirtiman lah, dititipin. Nah, karena masih kecil, jadi bapaknya kan ya dia pokoknya aktif di silat gitu ya. Jadi keliling keliling cabang atau keliling ranting, keliling kota, keluar kota gitu. Makanya anak itu dititip gitu. Ya pokoknya bapaknya punya agenda sendiri, punya misi suci sendiri deh gitu, mau memperjuangkan, mempopulerkan apa melestarikan silat gitu. Ini anaknya ini tinggalnya lama sama Sirtiman dari kecil sampai dia mungkin umur 17-an deh ya. Itu sama Sirtiman dari umur 9 tahun ya. Jadi, tinggalnya juga boleh dibilang satu kamar gitu. Nah, di sini ya banyak pengaruh dari Sirtiman yang turun gitu ibaratnya ya semualah ajaran-ajaran karakter apa yang Sirtiman baca, apa yang Sirtiman ya dia ngelihat sendiri mencontoh lah. Karena bapaknya sendiri ya bilang kalau Sirtiman itu sebenarnya bapak kecilnya gitu, bapak kecil kamu tuh gitu. Jadi dia ya emang ya ini gitu, emang ya udah percaya lah sama Sirtiman itu. Udah dari dulu, dari zaman Sirtiman SMP sampai sekarang gitu. Jadi kalau dibilang ya gimana ya, dibilang ponakan sebenarnya udah kayak anak sih itu. Dulu juga sempat berjuang ya buka rental PS, ya sempat juga tahun 2005 2007 ya, 2007 ke 2005 ke 2007 lah itu buka rental PS bareng dia gitu. Pokoknya gantian sip-sipan. Nah di sini ya sepanjang perjalanan dia menikah juga muda ya, dan kerja ya bukan dapat kerja di ya karena bapaknya juga ibaratnya ya orang yang populer lah di daerah Bangka ya, mungkin kenal sama yang kerja di kelurahan, mungkin bisa dapat inilah gitu, bisa direkomendasikan. Dan dia juga udah jelas ya boleh dibilang ilmu kemanajemenan atau ya istilahnya leadershipnya juga dapat lah itu dari pengaruh Sirtiman lah. Ya karena dulu sempat dari kecil juga buka usaha rental PS, buka usaha keliling ya, ada jualan ikan, akuarium, rental PS. Dia juga dulu udah megang toko istilahnya, megang berapa toko. Sirtiman suruh udah dikontrol toko-tokonya itu. Itu dia yang bolak-balik keliling. Nah di sini ya dia udah dapet ini deh, udah dapet pengalaman leadership. Dia ada membawahi beberapa karyawan toko, dan ya nggak lama ya karena menikah ya kayaknya istrinya ya harus ngikutin kemauan istrinya apa-apa gitu. Emang mulai jarang ketemu. Nah cuma akhir-akhir ini ya nggak tahu gimana lah. Ya, mungkin dia ada bentrok sama bapaknya, ya nggak tahu diusir dari kos-kosannya, jadi dia ngontrak sendiri.
ya otomatis dia butuh pendapatan tambahan gitu. Di sini Sirtiman yang menyarankan udah dari online aja gitu. Kalau dari offline ya modalnya tahu sendiri gitu, modalnya gede, terus mau jualan apa gitu, jualan sewa toko apa gitu, modalnya gede, mau beli barang juga modalnya gede, mau nyewa tempat modalnya juga gede gitu. Nah di sini Sirtiman saranin bisnis online. Ya, pilihannya emang nggak banyak sih orang, ya pokoknya kalau ngandelin dari gaji pun ya namanya kebutuhan rumah, apalagi udah punya anak dan mikirin masa depan, akhirnya dia ya berani ambil keputusan untuk ngelapak dan jadi kreator ya, konten kreator di YouTube. Cuma yang Sirtiman salut kalau ngelapak itu mungkin mudah ya, bikin akun affiliate juga cuma semenit jadi itu. Cuma untuk ngupload ini sebenarnya ya butuh apa sih? Ya nggak tahu lah, mungkin ini juga Sirtiman bingung juga gitu. Ini kan upload yang baru-baru aja 7 hari yang lalu tuh. Sedangkan dulu itu di kos-kosan bapaknya tuh fasilitasnya udah mendukung banget nih, ada laptop, ada ya pokoknya wifi gratis. Nah di sini dia malah baru connectnya tuh di sini gitu, baru connectnya di sini. Dan bisa dilihat di sini kontennya sebenarnya ya cuma istilahnya ya ngupload apa yang ada di handphone ya, handphonenya soalnya dia pakainya cuma satu buat kerja juga, buat nyimpen-nyimpen video ya, ini cerita keluarganya, anaknya kalau jalan-jalan, anaknya lagi apa juga. Di sini Sirtiman juga sarankan ya apa hobinya tuh, makanya dia mulai masukin burung, hobi sama kerjaannya. Ini juga dia belajar ngedit-ngedit ya, inilah template-template dari Canva. Benar-benar apa yang Sirtiman bilang tuh ya dituntaskan gitu, diselesaikan. Ini yang salut biar bikin video entah itu 20 detik atau 1 menit, yang jelas dia udah produktif gitu, tinggal ya menjaga kestabilannya aja ya, konsisten aja gitu. Nah di sini yang jadi apa ya, yang jadi sesuatu yang membanggakan ya sebenarnya apa sih, dia itu ya terbuka gitu loh, bagusnya tuh terbuka gitu. Ya nggak tahu lah pokoknya, nggak tahu gimana caranya, yang penting terbuka gitu. Ya mungkin Sirtiman sendiri contohnya gitu, contohnya istilahnya orang yang konsisten dari dulu sampai sekarang bisnis online gitu, duduk di rumah ya. Dia datang mungkin dulu pas PC Sirtiman masih Pentium 4 ya, mungkin ketemu lagi udah PC-nya udah clear gitu, udah RGB. Jadi ya ada sisi menarik juga itu, pengen dicoba lah. Dulu pernah usaha bareng dari awal sampai punya banyak toko, dan sekarang juga kayaknya dia yakin ya kalau Sirtiman tuh arahnya selalu menuju sasaran gitu, menuju target lah gitu. Nggak cuma coba-coba terus. Sirtiman online dari tahun 2008 2009 sampai sekarang ya tetap gitu, nggak ganti-ganti. Ya paling sekitar itu aja, ngelapak, sekitar bisnis ya pokoknya website seperti itu, ngelapak website, produk digital, Sirtiman ke arah situ. Nah di sini ya mungkin di video sebelumnya Sirtiman udah cerita tentang ini ya, tentang pentingnya PC untuk keluarga gitu. Jadi di sini ya untuk yang merangsangnya itu ya PC sih ya, komputer ya. Karena komputer itu untuk di rumah gitu. Kalau untuk dibawa-bawa kan udah ada handphone. Ya selama ini dia juga udah pakai handphone gitu. Cuma kenyataannya justru dia semangat jadi ngonten ini karena punya PC gitu. Di PC dia kayak apa sih? Kalau dipikir tuh ya namanya dulu itu tinggal sama Sirtiman ya, mungkin dia ngerasain lah Sirtiman suasananya di sana tuh tidak mudah gitu. Ya orang di Bangka dulu kayak apa ya, ya tinggal sama ayah tiri dan ayah tirinya suka mabok. Nah, ada adik tirinya juga akhirnya pergi.
Ya Sirtiman tuh nggak mudah di sana tuh apa sih, untuk psikologisnya tuh nggak mudah tinggal di sana gitu. Dan ya selama ini ya, ya dia lihat ya Sirtiman ya selalu inilah orangnya, ya main game, suka baca buku, dan pokoknya ya hubungan ke teman-teman sekolah, udah ngajak teman-teman SMP SMA gitu. Makanya ya mungkin, ya mungkin itu, ya mungkin itu apa ya istilahnya, pengaruh ya, pengaruh ya, mempengaruhi gitu. Ya bagusnya sih ya Sirtiman bangganya ya bagus sama Sirtiman sendiri ya, mempengaruhinya yang positif gitu. Soalnya Sirtiman itu udah dibilang sama om yang tinggal di deket ini ya, di Depok juga waktu mampir itu. Ya dia bilang Mas Sirtiman itu ya beruntung katanya. Kalau orang lain mungkin udah narkoba atau apa gitu. Ya, karena keluarganya kan acak adut gitu ya. Ya Sirtiman masih, ya masih inilah, apalagi online pegang komputer gitu. Jadinya benar-benar nggak ngerokok juga enggak gitu. Itu om ya, om yang di Depok bilang kayak gitu. Jadi emang Sirtiman tuh ya, ya bersih lah gitu. Untuk cari-cari duitnya juga nggak ada yang macam-macam ya, nggak kayak judi-judi itu udah terlalu terlalu apa sih ya, terlalu terlalu dangkal lah kalau gitu. Sirtiman bisa bisnis yang ya mungkin yang berat-berat ya, kayak di konten ini aja sebenarnya kontennya isinya konten yang bahas yang berat-berat sebenarnya. Cuma ya Sirtiman ya udah terbiasa sih ya dari dulu SD itu udah biasa bolak-balik ke toko buku Gramedia baca buku. Jadi baca bukunya dulu juga yang pengembangan diri yang berat-berat gitu. Nah di sini ya, ya mau nggak mau ini pilihannya karena dia ini sekarang ngontrak, jadi emang di rumah butuh tambahan. Makanya lagi nyicil, dia lagi nyicil pelan-pelan nyicil, nanti mau nambah webcam, nambah kartu VGA kalau urusan grafik ya, edit-edit video, terus nambah di sini em, satu lagi itu mejanya ya, mejanya di sana untuk meja komputernya masih belum belum ini deh, belum kokoh gitu, masih ya kayaknya pengen dicari yang baru gitu. Ya nggak tahu, mungkin habis lebaran dia kesini lagi, entah itu ngambil webcam atau meja atau gimana ya nggak tahu lah. Yang jelas ya di sini Sirtiman salut sih, dia nge-share di WA terus kalau bikin video. Jadi ya, ya meskipun ya baru seminggu cuma udah bagus lah, ada 26 video, subscribernya 7. Ini awal yang bagus gitu. Tinggal konsistennya, jangan sampai berhenti gitu, harus jalan terus ya, harus kalau bisa sampai 10 tahun lah, kayak yang vlogger-vlogger sukses tuh, Mr. Beast atau itu kan dari muda banget gitu. Dan ya untuk yang lain juga agar mencontoh ya, orang yang kerjanya sibuk sesibuk-sibuknya lembur terus ngurusin kali yang kotor dan bau aja mau jadi konten kreator gitu. Apalagi kalian yang, apalagi ibu-ibu di rumah tangga ya, yang nggak ada kerjanya, gabut, ya mungkin cuma habis nyuci, bersihin rumah terus udah gitu loh, megangin handphone nonton YouTube. Nah sekarang jangan jangan seperti itu, diganti biasanya yang tadinya nonton jadi sering upload. Terus yang tadinya sering belanja online mulu, mulai sekarang jualan online gitu. Nah, ini contohnya orang yang kerja, dan istrinya nanti sebentar lagi juga akan ngurus lapaknya gitu. Dia emang rencananya seperti itu, dianya siang kerja, istrinya urus lapak, nanti malam tinggal ya entah itu pengiriman atau gimana lah, kalau misalnya packing-packing atau apa gitu. Yang jelas
PC-nya tuh benar-benar efisien ya dipakai semuanya. Anaknya juga nanti belajar Canva, belajar CapCut. Istilahnya nanti kalau udah gede, udah misalnya lulus SMA aja udah tangannya udah lemes gitu. Yang kemarin juga Sirtiman udah bilang anaknya Sirtiman yang masih 5 kelas 5 SD aja itu tangannya udah gesik banget gitu megang keyboard gitu. Sirtiman sendiri juga kalah gitu. Jadi kaget juga loh dia kok cepat banget keyboardnya gitu. Yang Sirtiman aja kalau udah kadang satu jari lah. Nah, di sini untuk yang lain agar jadikan contoh ya, jadikan sumber inspirasi, semangat. Untuk yang mau ngeliat channelnya nanti Sirtiman taruh di link deskripsi juga. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanya, tulis di komen, jempolnya guys kalau video ini serasa bermanfaat buat teman-teman atau keluarga kalian semua, di share aja. Jangan lupa jempolnya, loncengnya dipencet. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.